Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Nah, untuk anak-anak Ibu kelas 8 SMP, kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Ya, seperti yang anak-anak lihat di gambar, kita akan melihat ekonomi maritim Indonesia dan agrikultur Indonesia. Ekonomi maritim itu berarti kelautan ya, perairan. Kalau agrikultur berarti pertanian. Oke, peta konsepnya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Setelah minggu-minggu lalu kita sudah membahas subbab A ya tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadab kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Lalu kita di subbab B sudah belajar tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah dan perdagangan internasional, dan di subbab C kita sudah membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Oke, nah sekarang ini kita belajar untuk subbab C. Baik, untuk materi pembelajarannya kita sekarang sudah masuk ke C ya, berarti untuk minggu depan kita belajar subbab D, tinggal satu materi lagi. Nah, anak-anak yang belum melihat video pembelajaran untuk subbab A dan B, silahkan dilihat lagi, oke? Baik, kita langsung saja masuk C, penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, kita akan melihat penguatan ekonomi maritim. Ya, jadi anak-anak semuanya, untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Nah, kita akan bahas nih satu persatu. Oke, kita lihat yang A, potensi ekonomi maritim di Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, sebelumnya itu kita harus tahu dulu perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim itu adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, ini terdapat 108 kawasan konversi perairan dengan luas 15,78 juta hektar, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Nah, beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib kita kunjungi para penyelam atau divers ya, seperti di Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis ini berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar, maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional hingga menggunakan teknologi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pembangunan yang dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul? Nah, anak-anak semuanya, dengan kekayaan laut yang sangat banyak ini, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, nyatanya kita lihat kondisi sekarang ini adalah sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan yang belum digarap dan dengan penuh perhatian dan kemauan ya. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanannya masih terus meningkat.
Daya saing domestik yang melemah menyebabkan kegiatan pengangkutan atau transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Nah, kekalahan dalam kompetensi ekonomi berbasis maritim ini juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan, mulai dari hulu maupun hilir. Ya, anak-anak kan bisa lihat ya, sementara potensi kelautan kita itu sangat banyak, tetapi kalau kita lihat kehidupan para nelayan kita itu masih belum bisa dibilang dalam kategori yang sejahtera atau tercukupi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang B, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Jadi, keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional ini mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor maritim. Jadi dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim tentu akan lebih baik untuk berkembang ya. Nah, pembangunan ekonomi maritim ini akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Nah, jika proses ini bisa berlangsung, maka pendapatan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran ya. Jadi, di sini pembangunan di bidang kelautan itu diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Lalu terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, dan terakhir menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia bisa kita lihat dari yang pertama, sektor pelayaran ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitanya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi yang belum begitu baik. Ditinjau dari segala daya saing ya, pangsa muatan armada kapal nasional itu masih tergolong rendah. Industri garangan kapal ini sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang. Cuman saat ini tuh belum berkembang ya. Sistem pelabuhan saat ini juga hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif, sehingga daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran itu masih relatif rendah. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia ini sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional itu masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Ya. Lalu yang C, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari ini diyakini dapat mempunyai efek berganda ya, multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Nah, ini dari segi devisa ya. Lalu selain itu, pengembangan pariwisata bahari ini mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari itu belum berkembang dengan baik. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang strategis di mana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut, ya salah satunya Indonesia. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara ini lebih dibatasi oleh wilayah perairan, di mana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih ya dengan negara lain. Nah, laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya dapat kita katakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara-negara ASEAN.
C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim ini sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Hal ini akan memacu berbagai bentuk produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran, transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistiknya akan lebih murah dan pergerakan barangnya lebih cepat. Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga, serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Yang kedua, penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan ekonomi dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur ini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang itu sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau memperbesar hewan ternak. Agrikultur ini dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan. Nah, seperti ada pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi laut. Eksploitasi hutan anak-anak semuanya. Selanjutnya, upaya peningkatan perekonomian sebaiknya diusahakan dengan peningkatan berbagai sektor. Salah satunya itu dari sektor agrikultur atau pertanian. Mengingat jumlah penduduk Indonesia ini sangat banyak sektor penghasil pangannya harus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Nah, dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur ini seperti pemberian subsidi pupuk serta benih Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produknya itu dapat bersaing namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barangnya itu terlalu rendah. Oke, baik. Kita masuk yang A, potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. B. Peran agrikultur di Indonesia. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, lalu pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih tergolong miskin Lanjut,
C. Hambatan dan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain: 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, lalu modal terbatas, penggunaan teknologinya masih terbatas, ya, masih sederhana, lalu pertanian ini tentu sangat dipengaruhi oleh musim, ya. Lalu pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Lalu pasar hasil pertanian sebagian besar itu dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga itu akan merugikan petani. Lalu ada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan kurangnya penyediaan benih, ya, yang bermutu bagi petani. Kita lihat yang ketiga, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia, yang pertama adalah eco farming. Ya, strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Ya, itu contohnya eco farming, ya, anak-anak semuanya. Lalu distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Nah, dengan cara ini pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak terlepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur dan pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia juga mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, itu perlu ditingkatkan. Dan strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Oke, baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nah, kita jumpa untuk pertemuan minggu depan, ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas subbab D, yaitu tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Baik anak-anak semuanya, tetap semangat. Terima kasih. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.